Baiklah, selamat malam teman-teman. Selamat datang di channel saya. Nama saya Subhan Syahrul Anam. Di video pertama kali ini, saya akan membahas tentang apa sih itu Node.js. Tapi secara singkat aja ya teman-teman, karena video ini ditujukan sebagai pembuka untuk video-video saya yang selanjutnya. Karena nanti kedepannya saya akan banyak membahas tentang pemrograman JavaScript. Tapi tidak menutup kemungkinan juga saya akan membahas tentang bahasa pemrograman lain seperti hanya PHP, C Sharp, dan juga pemrograman yang lain. Tapi fokus utama saya mungkin kedepannya akan membahas tentang JavaScript. Jadi wajib hukumnya buat teman-teman untuk tahu nih dasar-dasarnya, yaitu tentang Node.js. Baiklah, kita mulai saja ya teman-teman di materi Node.js kali ini. Nah, mungkin teman-teman sudah pada dengar sebelumnya atau mungkin baca di internet tentang apa itu Node.js, tapi mungkin dari teman-teman juga ada yang masih bingung nih, apa sih itu Node.js yang sebenarnya gitu kan. Nah, supaya untuk lebih pahamnya, kita harus tahu dulu nih dunia JavaScript ya, atau pemrograman JavaScript sebelum ada Node.js dan juga setelah adanya Node.js. Nah, di presentasi kali ini saya akan menjelaskan secara singkat saja tentang JavaScript zaman dulu ya, atau sebelum ada Node.js. Jadi JavaScript itu sebelum ada Node.js itu hanya bisa berjalan di browser seperti halnya Chrome atau Firefox atau Apple Safari gitu kan. Dan hanya bisa dipakai untuk mengembangkan aplikasi front end saja teman-teman. Jadi sangat terbatas sekali pada waktu itu JavaScript. Jadi banyak juga orang yang mungkin agak meremehkan gitu ya. Cuma pada tahun 2009 Ryan Dahl menciptakan Node.js. Nah, apa sih itu Node.js dan apa hubungannya dengan Node.js zaman dulu gitu kan, atau JavaScript zaman dulu? Yaitu Node.js merupakan sebuah runtime JavaScript yang dia itu bersifat open source dan juga cross platform yang memungkinkan untuk menjalankan JavaScript di luar browser. Node.js juga menggunakan engine V8 yang juga dipakai oleh Google Chrome sehingga memiliki performa yang tinggi. Jadi dengan adanya Node.js ini, programmer itu bisa memakai JavaScript itu di luar browser. Jadi bisa untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi front end, aplikasi mobile, dan juga bahkan aplikasi back end juga teman-teman. Dengan adanya Node.js ini. Nah, apa sih fitur penting di Node.js ini? Ya, yang pertama itu dia itu bersifat asinkronus. Jadi ketika dia harus menjalankan dua proses secara bersamaan, dia itu tidak harus menunggu satu sama lain. Jadi dia bisa berjalan dalam satu waktu. Jadi ini juga bisa nanti efeknya akan jadi sangat cepat performanya. Dan yang kedua adalah single thread, yaitu menggunakan model single thread dengan event looping. Mekanisme ini membantu server untuk merespons secara asinkronus dan menjadikan server lebih scalable dibandingkan server tradisional yang menggunakan banyak thread untuk menangani permintaan. Dan yang ketiga, karena Node.js ini berjalan pada engine V8 dari Google, maka uh, Node.js ini dia akan sangat cepat. Nah, apa itu NPM? Apa hubungannya dengan Node.js? NPM itu adalah Node Package Manager, artinya NPM itu adalah yang akan membantu developer itu untuk menangani package-package atau dependensi yang dimiliki oleh aplikasinya. Dan dia itu bersifat command line interface ya. Oke, sekian mungkin presentasinya. Mungkin akan langsung dipraktekkan dengan cara menginstalnya. Nah, teman-teman kalau mau menginstal aplikasi Node.js itu bisa ke website nodejs.org. Lalu tinggal download aja yang ini. Kalau saya sih lebih prefer yang LTS ya teman-teman. Tinggal diklik aja, nanti akan mendownload. Nah, cuma karena saya sudah mendownload, jadi saya akan batalkan saja. Nah, ini adalah versi terbaru dan juga versi LTS ya. Cuma karena saya juga versinya itu sudah agak lama ya, versi 16, jadi saya juga akan ikut menginstal. Cara menginstalnya itu gampang ya teman-teman, tinggal diklik aja terus next 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 dan dia akan selesai. Oke,
installnya selesai teman-teman, dan cara mengeceknya kita tinggal ke terminal aja, terus ketikkan node spasi -v. Nah, ini udah terinstall ya teman-teman. Yang tadinya punya saya adalah versi 16, sekarang jadi versi 18. Kita juga bisa mengecek versi npm-nya dengan cara npm -v. Nah, ini sudah npm versi 7.6. Oke, mungkin kita akan belajar sedikit aja ya untuk Node.js-nya. Untuk memulai projectnya kita bisa ketikkan npm spasi init. Nah, nanti kita disuruh untuk mengisikan security package name, version, description. Kalau saya sih tinggal di enter aja, dikosongin aja nggak apa-apa. Yes. Nah, nanti kita akan dipinkan suatu file yang namanya package.json. Nah, di package.json ini adalah kita itu akan diberikan kayak semacam file untuk mengelola dependensi kita. Misalkan kita butuh dependensi dari project lain gitu ya, untuk keperluan di project kita gitu. Cuma itu adalah materi di video selanjutnya aja ya teman-teman. Kita akan fokus di apa namanya pembahasan fitur-fiturnya aja tadi ya. Untuk memulainya kita bisa bikin file .index.js saja, nggak apa-apa. Nah, saya akan mempraktekkan mungkin dari fitur yang paling basic aja ya teman-teman ya, dari fitur yang bersifat asinkronus. Nah, dia dikatakan bahwa dia itu akan menjalankan dua proses secara bersamaan. Nah, kita bisa membuktikannya dengan cara misalkan di proses pertama itu kita set timeout-nya ya, seperti ini, set timeout. Nah, misalkan kita di sini set timeout-nya itu 500 atau 3000, itu artinya 3 detik. Nah, misalkan kita di sini konsol aja, simple console.log hello world. Nah, lalu kita di sini ada juga console.log hai, nama saya Subhan gitu ya. Nah, untuk mencobanya kita tinggal save dulu aja, terus di sini kita ketikkan node spasi index.js. Nah, dia akan otomatis langsung menjalankan hai, nama saya Subhan ya. Dia akan menyekip ini karena di sini dia ada set timeout, artinya dia harus nunggu dulu 3 detik supaya dia bisa berjalan. Nah, kalau misalkan dia tidak asinkronus, berarti dia harus menunggu ini 3 detik baru dia akan menjalankan yang ini. Tapi dia tidak teman-teman, dia langsung menjalankan ini baru dia nunggu 3 detik gitu ya. Jadi penjelasan sederhananya itu dari asinkronus ya. Dia tidak menunggu proses lain untuk selesai, namun dia akan menjalankan proses yang bisa dia kerjakan dulu teman-teman. Jadi inilah salah satu fitur dari Node.js yang membuatnya itu sangat cepat. Nah, dengan adanya Node.js ini dia bisa membuka banyak sekali kemungkinan untuk JavaScript ini bisa bersaing dengan bahasa pemrograman lain seperti halnya C#, PHP, Python, dan juga banyak bahasa pemrograman lain. Dan juga untuk sekarang ini banyak sekali framework yang berbasis JavaScript ya, yang baik itu bekerja sebagai backend atau frontend, bahkan di mobile ya. Nah, di video saya selanjutnya nanti saya bakal banyak sekali membahas tentang framework dari JavaScript ya teman-teman. Jadi kalian tunggu saja video saya selanjutnya. Nah, tapi kalau kalian ingin melihat pembahasan tentang Node.js yang lebih lengkap, kalian bisa aja search di YouTube, banyak sekali YouTuber-YouTuber yang sudah membahasnya. Tapi kalau saya hanya membahas secara singkat saja karena ini merupakan video pembuka saya untuk video-video saya selanjutnya. Kalau menurut kalian video ini membantu, tinggal klik like dan subscribe aja. Tapi kalau kalian merasa ada yang kurang dari video ini, tinggal kirim aja di kolom komentar. Oke teman-teman, mungkin video saya hanya sampai di sini aja. Selamat malam dan terima kasih.